kan berikan jalan. Sebagai seorang nenek, ia memang harus memiliki banyak peran bagi kedua cucunya. Pekerjaan apapun ia tetap lakoni agar rupiah bisa diraih. Status sebagai janda sudah harus Ros pikul sejak 25 tahun silam. Tak hanya sebagai nenek, ia pun harus berperan sebagai ibu sekaligus ayah bagi kedua cucunya. Maklum saja, Nisa dan Rian adalah saudara satu ibu dengan ayah yang berbeda. Orang tua Nisa yang ada di Malaysia tak pernah memberi kabar sampai ia berusia 12 tahun. Si kangen ke lagu lalu, nangis. Tiang ngasih, anden tiang sili-sili, iluan tang nangis. Allah, Rabbi ya Karim. Jangan ngasih tiang nangis di minarat datang. Apa juga yang nangis, diminta lampak sekolah tang nangis. Tiang kasih sayang, lek bayin tang kangen. Walaupun marak niki nak amak. Tiang belin tang etetah bayin tasik kasih sayang. Pot sampainya ke marak niki. Meskipun ada rasa kesal dan marah pada anak kandungnya karena selama ini telah menelantarkan kedua cucunya tanpa ada kabar sekalipun. Si priak tiang lagu le inaman mutang sili. Lagu silin dengan de jauh de tanggita berbentan tangai sili. Berbagai usaha ia lakoni agar pundi-pundi rupiah bisa dia dapatkan. Tak jarang Ros sering membuat cemilan cerorot yang kemudian ia jual di pasar. Cerorot merupakan makanan cemilan khas susu sasak lainnya yang terbuat dari singkong dikukus berbalut dengan daun pisang muda atau janur. Rasa manis dari cerorot ini menjadi ciri khas yang didapat dari gula merah serta parutan kelapa. Tidak cuma memberikan rasa gurih, gula merah akan memberikan warna coklat sehingga cerorot buatannya terlihat menarik. Barulah bila santan telah tercampur bumbu-bumbu, maka tinggal memasukkan tepung beras. Aduk-aduk tepung hingga sedikit mengental. Bila adonan sudah selesai ia buat, maka Ros tinggal membungkusnya dengan daun kelapa muda. Lalu dikukus selama 30 menit. Pasar tradisional di suatu daerah sejatinya sebagai tempat di mana pertemuan antara pembeli dan penjual yang saling bergantung satu sama lain demi tercukupinya kebutuhan tiap hari. Berdagang segala jenis aneka sayur seperti pakis dan labu jipang, ia pertaruhkan setiap harinya di Pasar Peseng, Desa Wejengseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sudah lebih dari separuh usia Ros, dirinya melakukan peruntungan lewat berjualan pakis dan teman-temannya ini. Sebab di saat mentari masih memancarkan sinarnya, tak akan dibuang percuma waktu untuk duduk berpangku tangan. Berapa Jepang? 2.000. Ros percaya jika rezeki datang pada orang yang mau berusaha. Dari berjualan inilah, Ros menggantungkan nasib setiap hari demi sesuap nasi untuk mengisi perut yang keroncongan.
Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp1.500 untuk satu ikat pakis, Rp500 untuk satu buah labu jipang, Rp3.000 untuk sapu lidi, dan Rp500 untuk jajanan cerorot ini. Meski tak banyak keuntungan bersih yang bisa dipetik dari setiap berdagang, Ros selalu bersyukur, sebab Tuhan masih memberinya kesehatan serta badan yang bugar untuk mengais rezeki. Wah, nandek leku, wah jauh ndek cara leku separuh. Kecewa, sisa ndek narak, sita belanja, narak sita beli makanan. Rumah bergaya panggung ini memang berdiri di tanah warisan orang tua. Namun sayangnya, tak ada perbaikan berarti untuk memoles beberapa bagian yang sudah terlihat usang. Aliran listrik yang masih disalurkan dari rumah kerabat membuat penerangan hanya bisa dibuat di bagian ruang depan saja. Bahkan tak sering pula ia hanya menggunakan pelita atau lampu teplok sebagai penerangan mereka. Dan pria kasih susah, sedih, dan ndek ruan tau taka, mukana kara, mbet tang jab, balen dek tang bedoe, balen temarak nikah, nuk lengi. Mutang iya sak mutang aseang, mutang sedihang, dan ruan balen tang nikah, nuk seda robok. Mu mbet entan tek nadahang adik sak mau, bagaimana pihak bale dek searak tahu. Ia isi soalan tang sak nangis, asyik lalu sak kita ruang bayi sak waharap balik barang dua. Lalu sekolah mu dimine ulik, mu nongak dimin hujan bih bergerapa ke air. Meski banyak hambatan dan cobaan, Ros bersyukur kehadiran kedua cucunya ini mampu menyuntikkan kekuatan tersendiri untuk dirinya. Sehingga dititipi dua orang cucu bukanlah suatu hal yang harus disesali ataupun menjadi beban. Dapat melihat tumbuh kembang mereka mulai dari masih kecil hingga sekarang adalah kesempatan besar serta kepercayaan dari Tuhan pada Rosmiati. Tang kangen lebihan si tang angen sak tiang sendiri nyawan tang sendiri si tang kangen lek bein tang sak dua nikah demi berkorban lek bein sak nikah dua nikah. Dari raut wajahnya yang terlihat jelas dengan keriput serta garis-garis di wajahnya yang dapat menggambarkan bagaimana harapan serta perasaan Ros si pencari sayur pakis. Bisa mencapai kesejahteraan hidup menjadi doa yang tak akan pernah putus dilontarkan pada Sang Pencipta. Hanya kepada Tuhanlah keluarga ini bisa bersujud syukur, mengadu dan memohon. Jadi harapan kepok tak kawa benin dan petaang pontang panting edit berusaha adik sak bau jadi kanak sak bakti hormat. Dit nada baik jadi tahun arak jadi pegawaian lemak sang iya jaga jadi bukti jadi petaang pengaken jadi runguran kadek sak bau baik. Ia pun percaya meski hidup yang dijalani penuh dengan kekurangan bukan berarti mengurangi rasa syukur sedikit pun pada Tuhan atas apa yang telah mereka miliki. Di minggu malam anden tindo mutang osap tado adik dekican kenyang sehat adik selamat dunia akhirat mutang goap mutang siru kemas jalan kangen jalan tang tangis bayi marak nikin dan ina ama ndak tanggung jawab. Ya Allah, melansa semua papuku ya Allah, engkau keluargaku dan rezeki yang maha es. Terus sekolah lebih lancar dan sehat. Tiang kasih sayang lek beintang doang. Ya potang kawa marak niki
berusaha marak bu pakis, bu kayu, lalu dagang tiak jajah. Searak si terombok penghidupan, dek kican selamat, sehat, ada sengunti badah.